Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dengan NPM 241411093. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dari mata kuliah pengenalan hasil tanggungan kayu. Di judulnya itu jadi di sini ada judul yaitu analisis Repong Damar untuk mitigasi longsor di pesisir barat Lampung. Nah, di sini ada yang pertama itu latar belakang. Jadi yang pertama itu tanah longsor itu merupakan bencana alam yang sering banget atau sering sekali terjadi di Kabupaten Pesisir Barat, dan itu bisa menimbulkan kerugian harta benda, bahkan korban jiwa, serta kerusakan infrastruktur lainnya. Terutama di wilayah Krui sampai Keliwa itu yang paling sering mengalami longsor karena curah hujan yang tinggi dan juga minimnya vegetasi. Nah, mitigasi berbasis kearifan lokal ini, seperti Repong Damar ini, menjadi salah satu bagian dari solusi untuk mencegah adanya longsor. Nah, permasalahan utamanya yaitu eh, kondisi geografis yang dikelilingi perbukitan meningkat, meningkatkan risiko longsor. Lalu tanah sendiri itu juga tidak mampu untuk menahan air dari hujan yang deras, serta kurangnya daerah resapan air dan vegetasi penahan lereng. Dan juga kurangnya sosialisasi serta pendidikan terkait mitigasi yang bisa dibilang masih rendah. Lalu dari tujuan penelitian ini, yang pertama itu menganalisis peran Repong Damar dalam mitigasi bencana longsor di Kabupaten Pesisir Barat. Terus juga tujuannya mengidentifikasi kondisi geologi, jenis tanah, dan juga curah hujan di wilayah penelitian. Lalu yang ketiga, yaitu tujuannya untuk membuat peta rawan longsor dengan bantuan analisis spesial menggunakan ArcGIS. ArcGIS. Metode penelitian. Ada 4 metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu menggunakan metode analisis spasial berbasis peta dan juga citra DEM. Lalu yang kedua, data sekunder yang diperoleh secara daring dari lembaga-lembaga terkait. Lalu yang ketiga menggunakan software yang digunakan seperti Microsoft Word, Google Earth, dan juga ArcGIS 10.4.1. Lalu yang terakhir itu metodenya yakni melakukan analisis dengan menggabungkan data curah hujan, tanah, geologi, dan juga lereng. Data yang diinginkan pada penelitian ini yaitu ada peta curah hujan Kabupaten Pesisir Barat, lalu peta geologi digital, peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, serta peta administrasi wilayah. Nah, ini ada gambaran umum terkait dengan lokasi penelitian, di mana Kabupaten Pesisir Barat ini merupakan kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Lalu letak dari pesisir barat ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Dan secara geografis ini tuh berada di eh, 4 44 derajat, 4 sampai 6 derajat lintas selatan sampai, dan juga 103 sampai 104 bujur timur. Nah, terus ini juga memiliki topografi beragam dari dataran hingga pegunungan. Nah, kondisi curah hujan di wilayah pesisir barat ini tergolong tinggi, yakni 240 sampai dengan 315 mm. Nah, sebagian besar wilayah ini memiliki intensitas hujan tinggi dikarenakan berhadapan langsung dengan laut. Dan daerah ini juga berpotensi longsor karena kejenuhan tanah akibat hujan yang berlebih. Nah, pesisir barat ini, pesisir barat ini dikategorikan sebagai daerah yang rawan bencana. Lalu jenis tanah di Kabupaten Pesisir Barat ini didominasi oleh jenis tanah Arctic Acrylos, Acrisols, dan juga Chromic Luvisols. Arctic Acrisols itu memiliki kedalaman bahasa rendah dan juga miskin akan hara. Sedangkan Chromic Luvisols itu berkembang dari bahan induk pegunungan dan juga kars. Nah, daerah-daerah dekat pantai itu didominasi tanah renzina yang dihasilkan yang didapat dari hasil pelepukan batu kapur.
Karena kondisi geologi, wilayah ini disusun oleh batu-batuan endapan permukaan, batu gamping, dan juga batuan vulkanik. Lalu terdapat juga formasi geologi seperti Lemau, Simpang Gaur, Lakitan, Bal, dan Hulu Simpang. Lalu Sesar Semangko ini tuh melintasi wilayah dari Balik Bukit hingga Bandar Negeri Suwo. Dan juga keberadaan sesar meningkatkan kerentanan terhadap gerakan tanah. Terus ada kemiringan lereng. Lereng ini diklasifikasikan menjadi 7 kelas dari datar hingga terjal. Bagian tengah sampai selatan memiliki lereng datar 0 sampai 15%. Bagian utara memiliki lereng curam hingga sangat curam melebihi 15%. Lereng curam ini bisa meningkatkan potensi longsor terutama di wilayah perbukitan. Lalu ada pengertian Repong Damar. Repong Damar ini merupakan sistem hutan rakyat khas masyarakat Krui yang dikelola secara turun-menurun sebagai bentuk kearifan lokal dan juga menggabungkan tanaman damar dengan tanaman pertanian lain yang berfungsi sebagai untuk menjaga ekosistem, ekonomi, dan sosial masyarakat. Fungsi ekologis Repong Damar. Fungsi ekologis Repong Damar ini yakni bisa mencegah erosi dan tanah longsor, menjaga keseimbangan air tanah, meningkatkan keanekaragaman hayati, menjadi area penyerapan karbon alami. Nah, peran pohon damar dalam mitigasi. Kanopi pohon ini bisa mengurangi air hujan yang langsung turun ke tanah. Lalu akar-akarnya juga memperkuat struktur tanah dan mencegah pergeseran. Lalu pada proses evapotranspirasi, damar ini mengurangi kejenuhan air di lapisan tanah. Serta kombinasi faktor tersebut juga mengurangi risiko terjadinya longsor. Bukti di lapangan. Analisis peta menunjukkan area dengan repung damar lebih stabil secara geomorfologi, lalu daerah dengan vegetasi damar memiliki risiko longsor lebih rendah. Akar damar berperan penting dalam memperkuat lapisan tanah miring, serta pembukaan lahan tanpa damar itu bisa meningkatkan kerentanan lereng. Terus juga ada strategi mitigasi longsor, ada 4. Yang pertama itu membuat dan memperbaiki saluran resapan air. Yang kedua itu membangun lubang biopori dan juga sumur resapan. Yang ketiga membuat sistem peringatan dini di area rawan longsor. Yang keempat membuat terasering dan dinding penahan tanah. Lalu ada kesiapsiagaan dan juga edukasi masyarakat. Nah, yang harus dilakukan yaitu adalah sosialisasi mengenai daerah-daerah rawan longsor, lalu juga melakukan pelatihan penanaman kembali pohon damar, lalu eh, memberikan pendidikan terkait mitigasi berbasis kearifan lokal, dan juga pembentukan kelompok masyarakat yang tanggap bencana. Nah, kesimpulan dari PowerPoint ini, Repong Damar itu berperan sangat besar lah dalam mitigasi bencana longsor. Terus sistem ini juga menjadi bentuk adaptasi lokal terhadap kondisi geografis. Eh, Lalu diperlukan juga adanya edukasi berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan Repong Damar dan rekomendasi utamanya yakni menjadikan kearifan lokal sebagai basis pendidikan mitigasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.